Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Kau yang selalu setia bagi kami, Tuhan. Mari katakan, Bapa Kau setia, tak pernah Kau meninggalkan kami, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan namamu Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami percaya sampai hari ini Kau setia dengan hidup kami Tuhan. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, kerinduanku Tuhan. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari minta sama Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Setulus salibmu, kasih-Mu. Amin. Biar mataku seperti matamu, biar mataku seperti matamu. Kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar mataku
Pancarkan kasih-Mu dalam hidup kami. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari sekali lagi saudara kita bangkit berdiri saudara. Bapa, Kau setia, Kau tak akan meninggalkan kami Tuhan. Takkan meninggalkan, amin. Dan ku percaya Kau milikku, dan ku milikmu Tuhan. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Karena ku tahu Kau dalamku, dan hidup kami di dalam Kau Tuhan. Oh Yesus, mari ubah hati kami, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Itulah kerinduan kami. Satu saat proses demi proses yang kami alami menjadikan kami seperti Engkau Yesus. Dan itulah panggilan gereja, untuk menjadi serupa segambar Allah di dalam Yesus, menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan, yang bersanding bersama Engkau di dalam pesta nikah anak domba. Dan kami percaya Tuhan, kami merindukan Engkau, merindukan firman-Mu, merindukan Tuhan pengajaran-Mu yang membawa kami kepada kesempurnaan. Terima kasih, kami percaya dan percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus, tolong kami yang ada ini untuk bisa menangkap isi hati Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami lebih hari, lebih matang, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah, kami siap menikmati dan mendengar serta menerima di dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kita semua orang percaya diharapkan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi mengenal Tuhan dengan benar. Ya, bukan hanya percaya tapi tidak mengenal Tuhan. Ya, bukan hanya percaya tapi kelakuan kita tidak seperti orang percaya. Ya. Kita baca lebih dahulu Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil, Ya. maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Ya.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus, Ya. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya. kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, Ya. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Ya. oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, Ya. tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja, kepala dari tubuh ini. Ya. Tolong baca ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, Ya. sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi Tuhan itu yang memberikan kepada gereja 5 jawatan. Mulai dari rasul, nabi, ya, penginjil, gembala, guru. 5 jawatan ini tugasnya apa? Dikatakan yang nomor 1, memperlengkapi, ya, orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa itu orang kudus? Kita. Kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak hidupnya kudus, apakah ini disebut orang kudus? Tidak. Seharusnya setiap orang yang percaya pada Tuhan disebut orang kudus. Memang kita harus menguduskan hidup, meninggalkan jalan kehidupan lama, dosa, dan hidup benar dan terus benar sampai kita disebut orang kudus. Puncaknya benar itu kudus. Ya. Jadi 5 jawatan dalam gereja, termasuk di dalamnya gembala, itu untuk memperlengkapi. Jadi saudara-saudara itu diperlengkapi. Selama 2 hari ini saya berdoa, Tuhan, apa sebenarnya tugas yang mulia dari seorang gembala? Yang sering kali saya katakan gembala ataupun pekerjaan daripada semua jawatan gereja bukan tujuannya nafkah hidup, itu yang biasa. Ya, tetapi Tuhan memberikan kepada kami karunia-karunia, kesanggupan, talenta untuk apa? Memperlengkapi orang kudus. Bukan nafkah hidup. Dan juga Tuhan, setiap orang yang ada di dalam gedung ini yang mengisi kursi, kalau misalnya gedungnya penuh dengan jemaat jiwa-jiwa, itu bukan untuk kebanggaan kami. Oh, banyak orang. Tapi tujuannya supaya setiap kehidupan yang ada ini, ya, menjadi orang yang betul-betul mengenal Tuhan, selamat, diperlengkapi. Jadi pelayanan penggembalaan adalah pelayanan kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Nah, dijawab Petrus, ya, aku mengasihi kau. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi setiap jiwa yang Tuhan kirim kepada kita, itu tujuannya apa? Supaya mereka diperlengkapi menjadi anggota tubuh Kristus yang hidupnya benar, kemudian menjadi kudus bahkan sempurna. Oleh apa? Oleh pengajaran yang benar. Ya,
Jadi bukan, wah banyak orang senang kita, ya. Nah, banyak orang kita gembalakan, wah senang. Berarti kita ini banyak orang-orang yang menghasilkan amplop persembahan buat kita. Tidak, saudara, tidak seperti itu. Tapi setiap jiwa yang ada itu diminta Tuhan pertanggungan jawab kepada gembala pada waktunya. Kamu gembalakan atau tidak? Atau kamu menggembalakan dirimu atau tidak? Itu sebabnya gembala-gembala harus mengerti apa tugas kita. Memperlengkapi orang kudus, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus, tubuh rohani ini. Ya, setiap orang percaya itu kita diperlengkapi untuk menjadi anggota tubuh, melekat pada tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu kepalanya adalah Yesus Kristus. Ini bukan sinode, organisasi beda. Ini adalah organisme tubuh. Seluruh dunia, orang-orang yang percaya itu anggota tubuh Kristus. Ya, kalau organisasi itu lain. Organisasi boleh ada seperti rumah-rumah keluarga masing-masing ada aturan tersendiri. Jadi semua hamba-hamba Tuhan boleh tergabung di salah satu organisasi, tapi itu adalah seperti kita punya banyak anggota keluarga, punya kepala keluarga, punya aturan. Nah, ini pun harus diarahkan, dibawa bukan ke utamanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan rumah tangga dari organisasi. Tapi firman Tuhan ini adalah paling atas. Ini yang membangun tubuh Kristus ini, yang kasih makan domba. Kalau ada orang salah, kita tidak tegur. Nah, karena kita segang, kita sungkan, kita takut. Nah, inilah orang-orang yang sebenarnya untuk diri sendiri. Ya, memperlengkapi. Nah, kemudian yang kedua, memberi pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, coba kembali ke Efesus tadi. Efesus 4 tadi ayat yang ke memperlengkapi, memberi pengetahuan yang benar. Ya, silakan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus, Ya. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan benar tentang anak Allah. Pernah ada muridnya Tuhan ditanya, menurut kamu siapa aku? Ya, mereka jawabnya beraneka ragam karena belum punya pengetahuan benar, belum mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Petrus ditanya, menurut kamu siapa aku? Jawabnya apa? Engkau anak Allah. Baca ya Matius 16. Nah, ini. Jadi kita harus punya pengetahuan yang benar, sehingga kita mengenal dengan benar, ya siapa itu Yesus. Siapa Allah kita. Banyak yang tidak mengenal. Nah, Matius 16 ada ayat 13 mulai. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ya. ia bertanya kepada murid-muridnya, Ya. kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kata orang, siapa anak manusia? Kata orang. Ya, jadi kita tidak boleh jadi orang Kristen menurut apa kata orang. Ya, ini berarti kita tidak kenal pribadi Yesus itu. Terus Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya,
Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia Ya. atau salah seorang dari para nabi. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Nah, Siapakah aku ini?" Ya. Maka jawab Simon Petrus, ya. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, jadi menurut kata orang itu berarti kita menurut kata orang, kalau dia tidak mengenal betul siapa Tuhan, kita ikut-ikutan. Kalau dia sesat, kita ikutan sesat. Karena itu Tuhan mau kita di akhir zaman, di mana nanti banyak pengajaran yang membimbangkan. Tuhan mau gerejanya, tubuhnya itu mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sesudah mereka memberi jawaban yang beraneka ragam, lalu Tuhan tanya kepada Petrus, "Menurut katamu, kata kamu siapa aku?" Jangan kata orang. Kita harus punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Ya, tolong baca lagi baik-baik Matius 16 ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ya, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" ya, Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, Ya. dan ada pula yang mengatakan Yeremia ya, atau salah seorang dari para nabi." ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Perhatikan, "Tetapi apa katamu? apa katamu? Nah, Siapakah aku ini?" siapa aku? Maka jawab Simon Petrus, Ya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." jadi berarti Petrus kenal, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, juru selamat. Bukan apa kata orang. Makanya saudara harus punya pemahaman Alkitab. Bagaimana dapat tahu? Belajar, baca. Ini bacaan Alkitab ini bukan hanya untuk pendeta, penginjil, tidak. Untuk orang yang percaya. Ya. Jadi menurut kata kamu siapa aku? Engkau Mesias. Lalu kata Tuhan apa kepada Petrus? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, Ya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, ya. melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Terus Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petrus, dan di atas batu karang ini batu karang, aku akan mendirikan jemaatku." namanya dulu Simon, buluh yang selalu goyah. Kemudian sekarang dia diganti namanya Petrus. Ya, bukan lagi Simon, tapi Petrus, batu karang yang kuat, yang kokoh. Terus, "Dan alam maut tidak akan menguasainya. ya, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." kunci, bukan hanya satu kunci. Ya, untuk membuka pintu kerajaan sorga. Terus, Apa yang kau ikat di dunia ini Ya. akan terikat di sorga. ya, Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. ya, sekian. Kemudian yang berikut dikatakan tadi, punya pengetahuan benar tentang anak Allah, tapi punya kedewasaan penuh. Dewasa penuh. Jadi kita semua harus menjadi dewasa penuh. Sudah berapa tahun kamu menjadi orang Kristen? Tapi masih kanak-kanak. Tidak tahan mendengar pengajaran yang padat, tidak mau bisa diajar, tidak bisa diketegur, tidak bisa dinyatakan salahnya. Ya, dia maunya seperti apa yang dia dengar,
Perilakunya orang itu seperti dia punya mau saja. Itu anak kecil. Coba anak kecil, kamu larang dia jangan jalan-jalan. Oh, dia buat jalan-jalan. Maunya dia. Tapi kalau orang dewasa kan tidak seperti itu. Makanya perlu pendewasaan gereja Tuhan. Ya, kedewasaan penuh itu artinya dewasa secara rohani. Tidak ada pengantin anak-anak. Kita semua menuju nanti kepada menjadi mempelai wanita. Tidak ada anak-anak. Makanya tugas 5 jawatan ini mendewasakan gereja. Rohaninya dewasa. Tidak sedikit-sedikit merajuk. Tidak sedikit-sedikit maunya dituruti. Anak kecil ya, coba panggil itu Ipa, panggil siapa itu Rachel, semuanya maunya dia dituruti. Nah, kalau orang Kristen dewasa tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus menjadi dewasa rohani. Tumbuh dari anak, dari bayi menjadi anak, terus kemudian menjadi dewasa. Itu kekristenan. Kekristenan agama bukan. Kekristenan itu pengalaman dengan Tuhan melalui kelahiran baru. Bukan jabatan di dalam gereja. Bukan lamanya orang Kristen jadi Kristen. Tapi bagaimana dia sudah lahir baru atau tidak. Semua kita dilahirkan baru, bayi. Kemudian jadi anak. Kemudian pelan-pelan jadi pemuda. Kemudian pelan-pelan dewasa. Kemudian menikah. Itu seperti itu prosesnya kita. Mulai dari percaya dan bertobat, lahir baru. Itu orang Kristen. Terlalu banyak orang tidak ngerti ini. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak pernah lahir baru. Cuma percaya. Begitu ada sedikit kesulitan, ada apa, goncang imannya. Ya, karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus punya pengetahuan yang benar. Jadilah orang Kristen dimulai dengan lahir baru. Bukan hanya percaya tapi tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, Ya. bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, Yang tidak fana, benih oleh itu. firman Allah Firman itu yang benih. hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita masuk di gereja, kita dapat anugerah Tuhan, kita dengar firman baik-baik, maka benih yang tidak fana, itulah firman Allah yang kita terima, itu melahirkan kita di dalam Tuhan. Lahir baru. Dari ibu kita lahir sebagai manusia fana. Itu digambarkan oleh Petrus seperti rumput pagi segar, sore selesai layu. Seperti banyak daun-daun gugur, bunga-bunga dari itu gugur. Tetapi firman Allah yang melahirkan kita itu kekal. Makanya ketika seorang tokoh agama, pemimpin agama Yahudi, namanya Nikodemus, datang bercakap-cakap mengkagumi apa yang dilakukan Yesus, perbuatan mujizat yang dia lihat dengan mata kepala. Dia kagum. Lalu Nikodemus berkata kepada Yesus, kalau engkau tidak diutus Allah, maka engkau tidak bisa berbuat mujizat itu. Jadi dia lihat dengan mata kasar, ini orang dari Allah, bisa merubah air tawar menjadi anggur yang manis. Itu dia lihat.
Sehingga dia datang malam-malam karena dia takut. Mungkin disaksikan orang, masa guru agama, tokoh agama, pembimbing agama datang pada Yesus. Karena orang Farisi, tokoh agama, semuanya memusuhi Tuhan Yesus. Jadi dia datang sembunyi-sembunyi malam-malam. Nah, ketika dia menyatakan kekaguman dan pernyataannya bahwa engkau pasti Mesias, engkau pasti diutus Allah. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepada engkau, hai Nikodemus, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat surga, apalagi masuk dalam surga. Kita semua harus percaya dan lahir baru. Artinya apa? Berubah. Kalau dari dulu sampai sekarang kita tidak berubah, namanya kita belum dilahirkan. Tolong dibaca Yohanes pasal 3 ayat 1 mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, Ya. seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan Ya. berkata, ya. Rabi, Rabi. kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, Ya. jika Allah tidak menyertainya. kalau Allah tidak sertai kamu, tidak mungkin ada mujizat. Mana bisa air biasa dijadikan anggur manis? Apalagi itu tempayan cuci kaki, cuci tangan. Tentu airnya bukan air bersih. Terus, Yesus menjawab katanya, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesungguhnya itu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, nah, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. itu yang dikatakan Petrus tadi. Dilahirkan kembali oleh benih fana. Itu harus jadi pengalaman kekristenan. Apa bedanya saya dulu? Saya orang Kristen dari kecil. Ketika saya menghadiri, saya tidak lupa, saya menghadiri kebaktian kedukaan. Ada orang mati, yaitu di rumah dari sepupu saya yang hari ini ada di Manado. Cuma dia sibuk juga melayani, saya juga sibuk, kita tidak ketemu. Sama-sama waktu muda pernah ada di Ternate, Maluku Utara. Kelakuan kami dua sama. Belum lahir baru, belum bertobat. Sama kelakuannya, sama. Cocok. Nah, setelah ternyata Tuhan berikan kemurahan kepadanya, lahir baru, saya pun lahir baru. Cocok. Kemudian dia menyerahkan hidup. Dia dulu perusahaan semacam tiki ekspedisi di Ternate, Maluku Utara. Ya. Kemudian dia menyerahkan hidup. Dia belum bilang sama istrinya, karena dia bilang nanti istri saya tidak mau, malah jadi rusak. Jadi dia sembunyi-sembunyi pergi sekolah Alkitab di dekat situ. Akhirnya dia menjadi orang yang menyerahkan hidup. Ya, dia pindah dari Ternate, pernah lama di Manado. Ya. Setelah dia lahir baru, dia jadi hamba Tuhan, dia singgah di rumah, di mana saya sedang galau pikiran juga, karena Tuhan desak saya serahkan hidup. Jadi dia duduk di tempat usaha saya, dia bilang, kapan kamu mau menyerahkan hidup? Saya dengar kamu sudah lahir baru, sudah melayani di gereja. Saya bilang, padahal saya sedang bergejolak di dalam menyerahkan hidup. Jadi 3 bulan sebelum saya menyerahkan, dia sudah menyerahkan 3 bulan. Dia singgah. Dia itu didoakan oleh mamanya. Mamanya itu luar biasa.
doa puasa tidak berhenti. Ya, saya percaya itu doa mamanya. Kalau saya doa dari paman saya, kakaknya mama. Ya, supaya saya menyerahkan hidup. Dia ada di sini. Dan dia setelah mengalami itu, dia dilahirkan baru, saya pun dilahirkan baru. Sudah lupa kita masa lalu kita. Kecuali pada saat kita berterima kasih anugerah Tuhan. Dan jadi orang Kristen yang lain. Beda kelakuannya. Lah kalau orang Kristen percaya Tuhan, kelakuannya tidak berubah. Apa sudah lahir baru? Apa sudah diubahkan? Termasuk pola pikir kita berubah. Ya. Jadi kalau kamu tidak lahir baru, kamu bukan anak Tuhan. Jadi bukan sekedar saya orang Kristen, masuk gereja tapi tidak mengerti. Sebab tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau membaca, tidak mengulangi catatan memahmak biak. Apa bedanya saya dulu? Ngejek-ngejek pendeta itu khotbah lama sekali. Sama. Tapi setelah saya lahir baru, lebih lama khotbahnya lebih nyaman. Ya lah, lebih asik saya makan, lebih banyak makan. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada apa? Macam-macam. Tangkap, makan, supaya punya pengetahuan yang benar, supaya bisa menanjak menjadi anak dan kemudian dewasa. Tapi orang yang sudah lahir baru, dia punya kerinduan apa itu? Akan firman Tuhan seperti susu yang murni. Tolong dibaca 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terus ayat 4. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Itu tubuh Kristus. Jadi kita ini seperti orang-orang yang sudah jadi batu-batu hidup untuk dibangun menjadi satu bangunan tubuh rohani, tubuh Kristus. Kalau kita sudah lahir baru, kita mengecap kebaikan Tuhan, kita selalu merindukan firman, selalu haus seperti bayi yang mau minum susu. Itu tugasnya salah satu dari jabatan gembala, guru, penginjil, harusnya mendewasakan sampai kekristenan itu punya kehidupan dewasa penuh. Kalau sudah dewasa penuh, jadi apa? Menikah, mempelai. Bisa paham saudara? Kita ini calon mempelai wanita Yesus. Ada di Yerusalem surgawi. Kan bukan dunia ini kita terus ada di dunia, tidak. Bukan terus dunia yang kita cari, kejar, kan tidak. Boleh cari nafkah hidup, tapi bukan dunia ini yang mau diraup, tidak. Tidak. Semua itu cuma sementara. Kalau kita punya berkat secara materi, nafkah hidup yang baik, puji Tuhan. Itu tidak lebih daripada firman, tidak lebih daripada hal yang rohani. Itu semua bersifat sementara, fana.
Ya, makanya orang Kristen harus ngerti ini. Oh, Tuhan itu mau saya seperti apa. Makanya kita ini tugasnya memperlengkapi orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, benar, kudus. Untuk apa? Pembangunan rumah rohani. Kita dijadikan seperti batu-batu itu. Batu rohani. Atau mengecak kebaikan Tuhan. Nah, terus lama-lama menjadi dewasa. Orang dewasa rohani beda dengan kanak-kanak rohani. Coba lihat kanak-kanak itu. Kalau tidak dikasih apa-apa, mencak-mencak, nangis. Betul ya? Coba lihat itu anak-anak. Minta coklat, kalau tidak dikasih coklat bagaimana dia? Teriak-teriak, marah-marah, kakinya begini. Nah, itu tanda kanak-kanak rohani. Biarpun sudah lama dengar firman, biarpun sudah 30 tahun jadi Kristen, 40 tahun jadi Kristen, 50 tahun. Tapi kalau suka mencak-mencak begitu, itu masih kanak-kanak. Coba anak-anak itu coba. Coba dia minta coklat, tidak dikasih. Apa yang dia buat? Berontak-berontak, marah-marah. Tapi kalau orang dewasa, dia ngerti. Oh, ini untuk kebaikan. Ya, untuk baiknya saya. Nah, itulah tugas dari 5 jawatan. Jawatan, bukan jabatan. Salah satunya itu gembala. Gembala yang notabene tidak sempurna. Sama seperti saudara. Ya. Saudara kalau tidak makan 1 hari, lapar tidak? Lapar tidak? Lapar. Kalau saya tidak makan 1 hari, tidak lapar. Sama. Betul ya? Hah? Kalau saudara nanti umurnya sudah lanjut, putih rambutnya tidak? Putih. Kalau saya tidak putih, ya putih. Sama. Tidak sempurna. Dalam ketidaksempurnaan itu, seringkali kita juga melakukan langkah-langkah yang keliru. Makanya perlu setiap hari ada di hadirat Tuhan. Waktu itulah Tuhan sadarkan, kamu salah ini, kamu salah itu. Baca, dibaca, minta ampun, perbaiki. Saudara juga seperti itu, dengar firman, saya salah, perbaiki. Inilah yang pelan-pelan menjadikan kita sempurna nanti. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Sekarang belum ada gereja sempurna. Semua kita masih sedang menuju kesempurnaan melalui penyucian hidup. Dengar firman, ditegur firman, turun ke bawah. Saya salah Tuhan, perbaiki. Kalau selalu kita seperti itu, maka kita seperti orang yang dimandikan firman. Dimandikan sampai 1 hari tidak punya cacat. Jadi kalau kita dengar firman itu, seperti kita ini datang, sorry ya, belum mandi. Kotor. Bau badan. Tapi kalau kita dimandikan, segar, bau harum. Begitu juga kita. Dengar firman itu dimandikan. Efesus 5. Ayat 26 sampai 27. Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air oleh firman. Ya, memandikan gereja, menguduskan, ya, memandikan oleh firman itu. Sesudah kita percaya, dikuduskan, dibenarkan. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya, dengan cemerlang, cemerlang, tanpa cacat. tidak ada lagi cacat. Sekarang kita ini terlalu banyak cacat. Saya banyak cacat, saudara juga banyak cacat. Siapapun manusia, mau gembala yang dipakai Tuhan luar biasa pun banyak cacatnya masih. Tidak ada orang sempurna.
Kita sedang menuju kesempurnaan kalau kita mau menerima firman, memandikan kita, menguduskan kita. Dan itu tugasnya 5 jabatan, salah satunya seorang gembala. Dia harus membawa firman Tuhan itu sampai ditangkap, dimengerti, diajari pengetahuan yang benar tentang siapa itu Yesus. Jangan kita tidak mengenal. Kata orang, Yesus itu siapa ya? Kata orang. Kita harus mengatakan, aku mengenal Tuhan. Walaupun sekarang masih samar-samar, kata Rasul Paulus. Setelah dia lahir baru, dia mengenal Tuhan samar-samar. Tapi Rasul Paulus punya keyakinan, nanti aku mengenal Tuhan seperti aku dikenal. Kalau Tuhan kenal saya dengan baik, kenal saudara dengan baik. Tapi saudara tidak kenal saya dengan baik. Saya juga tidak kenal saudara dengan baik. Tapi Tuhan mengenal kita dengan baik. Tapi kita mengenal Tuhan samar-samar. Tapi kalau kita mau dikuduskan, dimandikan oleh firman, satu hari kelak kita menjadi sama dengan Tuhan, aku melihat dia tidak samar-samar. Dalam wujud yang nyata Yesus itu. Sekarang aku melihat Yesus, tapi samar-samar. Kalau aku bermain gitar di rumah saya waktu doa, saya melihat Yesus tapi samar-samar. Tapi ada waktunya aku melihat Yesus face to face, wajahnya dengan wajah saya. Kapan? Kalau kita mau terus dimandikan. Tolong baca dulu itu ya, sampai selesai tadi Efesus pasal yang ke-5. Dengan cemerlang tanpa cacat, tidak ada cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tidak lagi ada celah, tidak ada cacat. Sekarang kita ini masih terlalu banyak cacat. Tak ada gereja yang sempurna. Mau gereja besar banyak jemaatnya, mau gereja kecil sama. Belum ada gereja sempurna. Banyak cacat kita. Inilah yang kita mohon pada Tuhan, supaya saya satu hari Tuhan, kepercayaan saya pada Kristus, pengikutan saya pada Tuhan, pelayanan saya, penyerahan saya hidup sebagai hamba Tuhan, tidak sia-sia. Ya, selalu aku seperti Tuhan. Saya baca 1 Korintus 13 ayat 11 mulai. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak Nah, itu. kita sudah jadi dewasa rohani, sifat kanak-kanak itu ditinggalkan. Merajuk. Kalau tidak dikasih apa-apa, tidak dituruti maunya, merajuk. Nah ini, jangan. Terus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, itu kalau kita mempunyai prinsip seperti Rasul Paulus. Mau dimandikan oleh firman. Setiap kali kita dengar dimandikan, dibersihkan, itu artinya disucikan. Sampai satu hari kelak kita sempurna seperti Tuhan. Terus, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Nah, aku tidak kenal dengan sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saya dikenal Tuhan, aku juga kenal Dia. Tidak ada lagi seperti kata orang Yesus itu Yohanes Pembaptis. Kata orang Yesus itu salah satu dari murid-murid. Tapi semua kita akan mengatakan, Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Yesus, juru selamatku.
Ini pentingnya kita ditumbuhkan menjadi dewasa. Jadi sesudah lahir, tinggalkan masa kanak-kanak, terus bertumbuh menjadi dewasa. Ada yang cepat dewasa, ada yang begitu lambat. Puluhan tahun jadi orang Kristen masih kanak-kanak. Dikasih makanan yang padat, dia cuma minta susu terus seperti waktu lahir. Memang kalau waktu lahir dalam Tuhan, kita selalu merindukan susu. Waktu saya lahir baru, saya punya pengalaman ini. Selalu saya tunggu-tunggu kapan ya hari ibadah. Coba bayangkan. Ini saya cerita saksikan benar-benar seperti itu. Kalau hari Minggu, waduh senangnya. Sudah dipersiapkan anak-anak semua dari kecil-kecil. Istri saya sampai hari ini saya salut. Dia atur anak. Ya, berapa anak saya? Tidak 1, tidak 2, lebih 5. Apalagi yang paling kecil. Ya, disediakan botol susunya dia sendiri, dia apalagi semua bawa ke gereja. Dan setengah jam sebelum ke gereja, kita sudah di gereja, setengah jam sebelum ibadah. Coba bayangkan, saya harus hadir di gereja sebelum, orang semua sudah berlutut doa. Ya. Jadi setiap kali sudah hari Minggu, kapan hari Rabu ya? Hari Rabu dulu saya di sana, pendalaman Alkitab. Kalau sudah hari Rabu, kapan hari Jumat ya? Hari Jumat itu ibadah doa. Kalau sudah hari Jumat, kapan hari Minggu ya? Nah, itu. Bukan sekarang kita ini malas ibadah doa, malas ibadah pendalaman Alkitab, malas. Kapan tumbuh? Ya. Ibrani 5. Atau baca dulu Ibrani 6. Ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Ibrani pasal 6. Perhatikan baik-baik ya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, ada waktunya kita harus tinggalkan ajaran-ajaran dasar. Percaya, bertobat, dibaptis. Kalau saudara lihat itu tabernakel, aduh saya paling senang itu. Itu yang menuntun saya. Itu yang membuka mata saya. Tolong kasih lihat itu tabernakel. Nah ini namanya, buat saya ini adalah gambar kerajaan surga. Sebab Musa disuruh naik ke gunung, lihat contoh yang kuperlihatkan Musa, dan kamu turun bangun seperti tempat kediaman di surga. Sebab Tuhan mau berada di tengah-tengah umatnya. Sudah tidak bisa baca di sini, baca di rumah. Keluaran pasal 25. Supaya aku berdiam di tengah-tengah kamu. Bangun seperti yang kau lihat contoh, dibangunlah Musa. Jadi dari percaya itu pintu gerbang. Ada 4 tiang. Oleh almarhum pendeta Pangkesel itu dikatakan 4 tiang itu 4 Injil. 4 Injil itu Yesus pribadi. Injil Matius kalau kita baca dimulai dengan silsilah. Silsilah itu tidak dipunyai oleh seorang hamba atau manusia biasa. Tidak perlu silsilah. Yang punya silsilah itu siapa? Seorang raja. Betul ya? Seorang raja yang punya silsilah. Raja ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Nah itu dimulai Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Lalu digambarkan sebagai raja. Kita menerima Yesus sebagai raja yang nanti merajai hidup kita, menguasai hidup kita. Sebab dia adalah raja
di atas segala raja. Kemudian kalau kita baca Injil Markus itu penampilan Yesus mulai kerja. Mulai dengan pekerjaan. Nah, siapa itu yang selalu dituntut kerja? Hamba. Kalau saudara punya orang kerja di rumah, hamba, suruh tuntut, pokoknya kamu kerja, bikin beres semua. Jadi Tuhan Yesus itu turun ke bawah mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Betul? Ya toh? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Melayani sebagai apa? Hamba. Dan dia adalah hamba di atas segala hamba. Filipi mengatakan, dia dari sorga turun, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi hamba. Tolong baca Filipi. Ya. Pasal yang kedua. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai selanjutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi rupa Yesus itu sebagai manusia, dia sebagai hamba. Dia melayani saya dan saudara. Hamba. Kita juga harus saling melayani. Istri melayani suami, suami melayani istri, anak melayani orang tua melayani anak. Jemaat saling melayani, namanya hamba kita. Itu rendah hati. Kemudian Injil Lukas itu ditulis tentang kelahiran dia melalui rahim Maria, oleh Roh Kudus. Dia menjadi apa? Manusia. Manusia yang tahu takut. Manusia yang merasa lapar. Itulah Yesus. Yesus pernah lapar dalam wujud manusia? Pernah. Saking laparnya, dia mau makan itu buah pohon ara di pinggir jalan. Tapi tidak dapat buahnya. Dia bilang, hari ini engkau tidak berbuah lagi. Dia pernah haus, apalagi di atas kayu salib. Aku haus. Haus. Sama saja dengan kita. Lapar, haus, kemudian apa? Rasa takut akan maut. Saudara semua tidak takut mati, tidak takut maut. Kalau bisa Tuhan panjang umur, tolong saya Tuhan. Ada Yesus juga begitu di Getsemani. Kalau boleh Tuhan, aku tidak usah mati. Cawan ini yang harus kuteguk, lalukan daripadaku. Tapi kemudian dia tambah, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, Bapak. Dia ketakutan sampai digambarkan oleh Lukas. Dia punya keringat seperti darah. Itu manusia Yesus. Dan kita harus kuat, dengar baik-baik. Kita harus kuat mengakui Allah pernah datang sebagai manusia. Itu makam perjamuan suci. Kalau tidak, kita akan ada di bawah roh antikristus. Sebab antikristus tidak percaya, tidak mau terima Allah pernah datang ke dunia menjadi manusia.
Kita harus kuat dengan pendirian ini, dengan pemahaman ini. Sebab memang dia datang menjadi manusia untuk apa? Mati di kayu salib. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Supaya pintu surga dibuka. Antikris tidak mau percaya itu. Dia bujuk banyak orang Kristen tidak percaya. Banyak orang tidak percaya. Masa Allah mati? Masa Tuhan itu mati? Tapi kita benar-benar percaya Allah di dalam Yesus Kristus pernah menjadi manusia dan mati di kayu salib, menderita. Untuk apa? Pikul dosa kita, menanggung dosa kita. Dia Allah, dia pemilik Firdaus. Dia pemiliknya. Kalau tidak, masa dia bilang sama orang di sebelah kanannya itu yang di atas kayu salib, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Coba, dia itu pemiliknya kerajaan surga. Jangan ragu-ragu. Masa ya, iya ya, masa ya Tuhan manusia mati di kayu salib? Masa Tuhan pencipta itu? Memang dia datang sebagai manusia, tapi manusia ilahi. Lukas itu seorang tabib, seorang dokter. Dokter itu hari-hari menangani orang sakit dengan menderita. Dia lihat itu orang menderita. Makanya dia lukiskan Tuhan Yesus itu sebagai manusia menderita. Coba kalau dokter lihat orang pasien sakit, menderita. Ya kan dia berusaha, Tuhan tolong saya. Dokter itu pun harus mengandalkan Tuhan loh. Kalau dia bawa pasien selalu sulit ditangani, dia datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Bagaimana mengobati orang ini? Kau tidak pintar sendiri, biarpun punya ilmu. Ya. Lalu Injil Yohanes. Yohanes itu menampilkan Yesus manusia ilahi, manusia Allah. Makanya dimulai Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itulah 4 Injil. Saya menerima Yesus dalam keberadaannya. Kemudian saya lahir baru bertobat. Itu mezbah bakaran dalam tabernakel. Mezbah korban bakaran. Kemudian lanjut ada bejana pembasuhan. Itu bejana pembasuhan korban dari tembaga yang dipakai cermin oleh wanita-wanita. Itulah bejana pembasuhan. Itu gambaran kalau kita mau masuk ke ruang suci lebih jauh. Jadi kita ini bertumbuh ke arah Kristus. Dari luar masuk pintu gerbang, percaya Yesus. Tidak cukup percaya Tuhan, bertobat. Darah binatang itu untuk pengampunan dosa. Tapi sekarang kita bukan darah binatang. Kalau tidak semua saudara mesti bawa binatang sini, tidak. Yesus sudah menggenapi itu di atas kayu salib. Darah Yesus, darah yang mahal. Dia tidak berulang naik di atas kayu salib. Cukup satu kali untuk selamanya. Itu Yesus. Kemudian masuk lebih lanjut. Kita kuburkan hidup lama. Jadi baptisan air itu menguburkan hidup lama. Mau bertobat, mau percaya, mau lanjut ikut Tuhan sampai jadi pengantin. Bukan aturan gereja. Sedikit waktu saya akan berikan bimbingan prabaptisan, bukan pranikah. Orang yang mau dibaptis tolong catat namanya. Nanti saya bimbing dulu apa sebetulnya baptisan supaya banyak orang ngerti sebetulnya. Ya. Kuburkan hidup lama. Jadi hidup lama kita sudah mati. Bangkit dengan hidup yang baru. Dipenuhi Roh Kudus. Masuk pintu kemah. Di Matian
Di ruangan suci mau masuk ada 5 tiang pintu kemah. Saya sudah pernah khotbah itu dulu. 5 indera harus mengalami penuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jadi tidak lagi daging. Mata kita tidak lagi melihat daging-daging. Ya, mata kita dipenuhi Roh Kudus. Baru belajar 6 tumpuk roti itu, gambarannya 66 kitab dalam Alkitab. Roti. Kemudian kita masuk di kaki Dian. Ini jadi kesaksian. Pelita emas mulai dari rumah Yerusalem sampai seujung bumi. Jadi saksi. Kemudian membiasakan diri hidup dalam penyembahan. Kalau kita belum lahir, baru jauh, bingung kita ini penyembahan apa itu, bagaimana ya, tidak tahu. Nah, kalau sudah hidup penyembahan, sudah dekat tirai. Ada pintu yang ketiga namanya tirai. Tirai ini kalau tertutup, tidak bisa lihat di balik tirai. Di balik tirai ada peti perjanjian. Ada tabut perjanjian. Petinya itu dari kayu penaga, dilapis emas luar dan dalam. Itu gambaran saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Tutupannya itu 1 talenta emas, 2 kerubium. Itu gambaran Allah Tritunggal. Kalau nanti petinya sudah selesai disalut luar dalam, tidak ada lagi getah bisa keluar dari kayu penaga, semacam kayu hitam udah keluar, maka sempurna lapis luar dalam. Itu sempurna kita gereja. Luar dalamnya sama. Sekarang kita ini luarnya lain kali tidak sama dalamnya. Luarnya kita senyum, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalamnya ini dalamnya harus sama dengan luar. Ngerti sudah? Ya, kalau di dalamnya benci, kita tidak bisa di mulut bilang aku sayang kamu. Itu namanya luar dan dalam tidak sama. Tapi Tuhan mandikan kita oleh firman setiap kali, nyatakan salah kita, memperbaiki kelakuan, sehingga kita luar dan dalamnya sama. Tidak basa-basi. Ya. Jadi kita mesti bertumbuh dari halaman masuk ruang suci, masuk ruang maha suci sempurna. Dari iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar itu kasih. Itu kekristenan, bertumbuh menjadi mempelai. Ya. Jadi kita harus jadi orang hidup benar, hidup suci, hidup sempurna. Hidup benar, waktu kita percaya, ngakui dosa, dibasuh oleh darah Tuhan, kuburkan hidup lama, dipenuhi Roh Kudus, bahasa lidah, bahasa penyembahan, hidup benar. Tapi kita harus hidup kudus, punya pakaian putih. Tidak semua orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu, banyak sekali penuh kursinya, semuanya sudah hidup benar, hidup suci, belum. Ya, semoga kita lebih paham. Kita adalah orang yang dipanggil, panggil untuk percaya. Tapi tidak cukup dipanggil, harus dipilih. Dipilih harus apa? Setia. Ya, ini baca Wahyu 17 dengan cepat ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, Ya. yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, di sini banyak orang gagal. Di mana kegagalan? Kesetiaan.
Jadi Tuhan itu menuntut kesetiaan. Kita dipanggil, kita harus dipilih, kita harus setia. Kesetiaan ini banyak orang gagal. Ya. Iman, harap, kasih. Itu tabernakel itu. Daerah iman di halaman suruhan suci, pengharapan sampai kepada kasih. Jadi gereja harus bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sampai di ruang maha suci. Jadi bukan tidak mengetahui apa-apa, cuma masuk gereja, memberi persembahan, menggembalikan milik Tuhan supaya saya diberkati. Cuma sampai di situ. Tak ngerti apa-apa. Malah kalau gembala khotbah tentang persembahan, tentang perpuluhan, rasa-rasanya terpaksa kasih. Tidak seperti itu, saudara. Kita diajarkan setiap apa yang Tuhan katakan. Tidak boleh ada yang, oh ini jangan omong, ini nanti omong. Disampaikan. Kalau dia dapat kemurahan, dia mengerti itu. Ya, jadi kita ini harus lebih kuat dalam iman. Iman itu timbul dari mana? Dengar firman. Dengar firman. Iman timbul. Ya. Terus lanjutkan. Punya pengharapan yang kuat. Sampai dilewati tabir. Jadi iman, harap, kasih itu harus sampai kita menjadi mempelai wanita. Itu kekristenan. Ya. Tadi saya mau baca itu Ibrani tadi pasal berapa? Tolong dibaca itu. Pasal 6 ayat 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen, terus hanya dengar soal iman, soal dasar pertobatan. Semua itu kita butuhkan, bukan ditinggalkan. Tapi kalau cuma terus itu saja, kita tidak bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Terus dibaca. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai bab pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Bukan dibuang. Pertobatan, baptisan, penempatan letakkan tangan atas orang sakit tidak dibuang. Tapi jangan terus cuma di situ. Tapi kita harus maju kepada perkembangan sepenuhnya sebagai tabernakel. Dari luar masuk halaman, dari halaman masuk ruang suci, dari ruang suci masuk kepada rumah suci. Jadi kekristenan tidak stagnan, berhenti, stop, tapi dia bergerak. Seperti bayi baru lahir, tumbuh jadi kanak-kanak, menjadi dewasa, menikah. Saudara mau menikah dengan Tuhan? Mau? Tidak mau? Nah kalau mau, kita bisa tahan dengar firman, makan makanan padat, menangis ketika ditegur. Bukan marah, bukan tersinggung. Memang berat tugas 5 jawatan, terutama jawatan gembala yang hari-hari saudara lihat banyak kekurangan. Seperti saudara lihat papamu, mamamu, ya kan? Ya lah, betul ya. Papa dan mama ini aduh cerewetnya luar biasa. Gimana? Sama. Ya. Lanjut dibaca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang,
Namun yang murtad lagi Murtad itu berpaling lagi dari Tuhan. Terus. tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Jadi saya ingatkan saudara, jangan murtad. Jangan berpaling dari Tuhan. Lanjut. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan tugas kami memperlengkapi orang kudus, dijadikan anggota tubuh, melekat. Entah kita ini fungsinya tangan, kaki, terserah Pak. Tapi kita jadi tubuh dari Kristus, Dia kepala. Ya, kemudian mempunyai pengetahuan benar tentang anak Allah. Ya, pengetahuannya benar, kedewasaan penuh, dewasa rohani dari anak-anak lahir baru. Nah, kemudian supaya apa? Kita kalau sudah dewasa punya pengajaran yang kuat, tidak gampang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ini itu dikatakan Efesus. Makanya tugas berat ini diberikan kepada 5 jawatan, terutama oleh Tuhan kepada gembala, memperlengkapi. Ada banyak pengajaran, ini baca terakhir. Ya. Efesus pasal yang keempat. Ya. Ayatnya yang ke 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi sekarang ini waktunya banyak angin pengajaran, membimbangkan. Dari saya lahir baru bertobat, saya ada di gereja yang sama. Saya diajar pengajaran seperti ini sampai hari ini. Saya tidak pindah-pindah. Malah saya menjadi berkat. Jadi saya tidak hanya bekerja untuk sinode saya, tapi saya bekerja untuk semua gereja yang ada. Kita saling berangkulan, mendewasakan jemaat, bangun tubuh Yesus. Tuhan tolong kita. Apa sudah diberkati Tuhan? Mau mengenal Tuhan seperti aku dikenal? Ya, mari kita bangkit berdiri. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Itu saja ku pinta, dalam jalanku sampai ke sorga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta. Dalam jalanku, bukan kekayaan yang kita minta, ke
Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta. Apa yang saudara minta? Kekayaan dunia, pangkat, hormat manusia, sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai surga. Sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saudara, kita percaya dan harus lahir baru. Bayi-bayi rohani tumbuh jadi kanak-kanak, tumbuh dari remaja, tumbuh menjadi pemuda, dan kemudian dewasa. Dari dunia luar masuk ke tabernakel, halaman, lanjut ruang suci, lanjut sampai ruang maha suci. Kita dipanggil untuk percaya, tapi kita harus jadi orang pilihan Tuhan. Tapi jadi orang pilihan harus pun setia, kalau tidak semuanya gagal. Itu pertumbuhan gereja. Jadi orang Kristen itu satu kekristenan yang bergerak. Lebih lama kita iring Tuhan, lebih mantap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan menyembah Dia seperti Yesus. Aku mau seperti itu dalam sifat tabiat saya Tuhan. Sifat tabiat Yesus, kasih, mengasihi setiap orang. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Siapa yang mau jadi seperti Yesus? Seperti Yesus sampai aku di sorga. Aku melihat Dia wajahku dengan wajahnya. Sajaku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Mulai dari dunia ini Tuhan, karakter Yesus hidup dalam hidup saya. Sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus.
Yesus. Tuhan, jadikan kami serupa segambar. Dari lahir seperti bayi, tumbuh besar, jadi manusia dewasa yang kemudian jadi mempelai wanita. Dari pintu gerbang, pintu kemah dan pintu tirai, dari iman, harap dan kasih, dari bayi menjadi dewasa, dari dipanggil untuk percaya, bertobat lahir baru, kemudian menaruh pengharapan kepada Kristus. Pengharapan yang teguh itu adalah pengharapan seperti jangkar disaukan sampai ke belakang tirai. Itu adalah tabut perjanjian. Terima kasih Tuhan, pengetahuan yang benar datang dari Engkau. Tolong kami, jika Engkau perbanyak jumlah jiwa-jiwa yang ada, itu adalah untuk kebaikan mereka, untuk diajar kekristenan yang benar. Terima kasih Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Itu saja ku pinta, dalam jalanku sampai surga itu, jalanku sampai ke surga, sampaikan surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus. Angkat tangan saudara dua-dua. Terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, mulai dari hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita adalah orang yang diberkati, memberkati banyak orang. Terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin.